Dijelaskan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 8 Ayat 2 yang berisi tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Hal tersebut mengacu kepada hadis yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaybiyah, di mana saat Nabi Muhammad sedang membuat perjanjian dan menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut. Dikatakan Sayyidina Ali menulis surat perjanjian antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Bani Quraisy. Namun, diprotes oleh kaum Quraisy agar tidak menuangkan kata Rasulullah dan harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Nabi pun tidak Nabi pun menerima karena melihat kemaslahatan bagi umat. Karena dengan dihapuskannya kata Rasulullah dalam surat perjanjian itu, lantas tidak akan mengubah status Nabi itu sendiri sebagai Rasul di hadapan umat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah itu, ulama NU dengan keilmuan dan tujuan yang lebih besar akhirnya rela merubah redaksi Piagam Jakarta pertama yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Teori dramaturgi muncul sebagai reaksi atas konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Dengan ini menjelaskan bahwa NU sangat mendukung Pancasila demi kemaslahatan umat bersama. Beliau berkata, dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation, teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara kesatuan di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Ada 3 poin penting dalam pernyataan Kiai Ahmad Siddiq tersebut. Pertama, negara bangsa, nation state, penerimaan para kiai yang mumpuni dalam ilmu agama dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bentuk negara bangsa, mempertegas bahwa Indonesia dengan mayoritas beragama Islam bukanlah negara agama, tetapi negara bangsa yang memegang teguh nilai-nilai agama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama dalam Pancasila. Kedua, negara kesatuan wilayah Nusantara atau dengan istilah lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spirit memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi fondasi kokoh bagi para ulama untuk terus menjaga dan merawat perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ketiga, penerimaan Pancasila oleh NU mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Sila-sila yang ada di Pancasila merefleksikan nilai-nilai keislaman, dan NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Dan NU juga menjadi organisasi pertama yang menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi. NU tidak lagi melakukan politik praktis sejak Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan tersebut diarahkan agar NU lebih berkonsentrasi pada urusan pemberdayaan umat dan kebangsaan. Namun, tak jarang di tahun-tahun politik, keberadaan beberapa tokoh NU seringkali menjadi pusat incaran mesin-mesin partai dalam kepentingan yang meraup suara kemenangan di pesta demokrasi, seperti di momen pilkada, pilgub, bahkan pada pemilihan pemimpin nasional. Pemilu 1999, di mana PKB mendapat dukungan NU, merupakan bukti sejarah yang masih relevan hingga hari ini. Pernyataan para politisi belakangan ini bahwa seluruh kader PKB harus berkhidmat pada NU tidak menyalahi sejarah dukungan NU pada PKB. Politik tidak seharusnya kekuasaan berada mutlak di tangan para penguasa. NU penuh mendukung politik dengan asas demi kemaslahatan umat, akan tetapi harus bersamaan dengan transparansi partai politik.
Lagi pula, ide pemisahan antara agama dan politik merupakan bahaya lainnya bagi kemanusiaan.